Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada berapa yang nggak masuk? Banyak. Semoga yang sakit cepat sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Silakan berdiri di samping meja. Pegang pundak teman depannya. Berjajar ke belakang. Siap ya? 1, 2, 3. Siap ya? 1, 2, 3. ABDG. ABDG. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Maju, maju. Maju, maju. 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 Mundur. 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 ABDG. ABDG. Tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Maju, maju. Mundur. Mundur. Maju, mundur. Mundur. Maju. Terima kasih. Sudah panas? Panas. Panas. Dari tadi oh ya. Kita masuk ke materi fungsi kuadrat. Sebelumnya sudah pernah tahu kan fungsi kuadrat gimana pertemuan sebelumnya? Oke, fungsi kuadrat biasanya bentuknya gimana persamaannya? Ada yang tahu? AX kuadrat plus BX plus C. Oke. A-nya apa? A-nya apa? A adalah koefisien X kuadrat dan A berbentuk angka. B-nya ya. Koefisien X. Yang C konstan. Kita coba ke contohnya yang pertama. Coba ada yang tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Angkat tangan. Ya. A-nya 2, B-nya 1, C-nya 3. Ada yang setuju? Lanjut yang kedua. Ya, apa? A-nya 1, 2 apa min 2? Min 2, B-nya min 2, C-nya min 4. Ada yang nggak sama jawabannya? Sama semua? Sama. Lanjut yang ketiga. Berapa? Ada yang tahu? Yang ketiga? Lagi, nggak apa-apa, ayo apa? A-nya negatif 1. B-nya positif 2, ada yang beda? Coba, ada yang punya pendapat yang lain? Ya? B-nya 0, C-nya 2. Jadi yang nggak ada huruf X, ini adalah konstanta atau C. Sedangkan di sini nggak ada huruf X-nya kan? Berarti koefisien X 0 atau B-nya 0. Sebenarnya kita belajar fungsi kuadrat ini buat apa sih? Kita lihat sama-sama. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Lian Nurjannah. Di sini kita akan membahas mengapa kita perlu belajar fungsi kuadrat. Langsung saja simak video berikut. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Lian Nurjannah. Di sini kita akan membahas mengapa kita perlu belajar fungsi kuadrat. Langsung saja simak video berikut ini.
dari video tadi ternyata belajar fungsi kuadrat banyak manfaatnya ya. Apa tadi contohnya? Buat apa tadi? Insinyur mau bikin rem, benar, rem. Coba sekarang ada 4 gambar. Ada yang tahu persamaan dari 4 gambar ini? Angkat tangan. Apa? Membentuk parabola. Kalau perbedaannya apa? Ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Itu adalah karakteristik fungsi kuadrat. Jadi nanti fungsi kuadrat bisa hadap ke atas, bisa hadap ke bawah. Kita hari ini belajar karakteristik fungsi kuadrat. Yang pertama berdasarkan nilai A, yang kedua berdasarkan nilai C, dan yang ketiga berdasarkan nilai diskriminan. Ada yang tahu apa itu diskriminan? Apa? B pangkat 2 min 4 AJ. Hari ini kita akan mengerjakan secara berkelompok. Silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Iya, bertiga ya. Sudah ke kelompoknya masing-masing. Saya bagikan lembar kerjanya ya. Silakan dilihat LKPD-nya sambil saya jelaskan. Silakan dilihat. Yang pertama, di situ kan ada karakteristik fungsi A. Ya. Apa yang harus kalian kerjakan? Yang harus kalian kerjakan adalah fungsi yang ada di sini. Masing-masing kelompok dapat 3 fungsi. Misal di sini ada fx sama dengan 3x. Ya, misal. Gimana ngerjakannya? Kalian coba titiknya satu per satu. X-nya ini boleh kalian isi berapapun. Misal mulai dari 2, boleh. Mulai dari negatif 2. Dimasukkan berarti X-nya diganti sama negatif 2. Coba ada yang tahu nggak gimana cara ngitungnya ini? Yang dihitung pangkat dulu atau kali dulu? Pangkat, berarti negatif 2 pangkat 2 berapa? 4 dikali 3 12, berarti hasilnya 12. Berarti Y-nya berapa? 12. Berarti titik koordinatnya berapa? Min 2,12. Titik ini nanti kalian letakkan di garis koordinat yang ada di lembar kalian. Isinya boleh skalanya 2, skala 1 boleh, skala 5 boleh. Gitu ya. Di sini kakak menggunakan skala 2. Kira-kira negatif 2 sama 12 itu X-nya yang mana? Min 2, Y-nya 12. Kalau di garis itu, kira-kira X-nya itu garis yang mana? Garis yang tidur atau yang berdiri? Tidur. Kalau Y-nya garis yang diri. Oke. Setelah itu kalian letakkan titiknya negatif 2 dan 12. Di mana? Ada sebelah kanan atas, kiri atas, kiri bawah. Kanan, kiri atas. Kenapa? Karena X-nya negatif, Y-nya positif. Ada yang mau ditanyakan mengerjakannya? Silakan mengerjakan, waktunya 30 menit ya.
kasih. Kakak mau yang presentasi. Siapa yang mengerjakan karakteristik A? Kelompok berapa? Kelompok 6. Silakan di kelompok 6 dipresentasikan. Ini karena gambarnya nanti kalau harus gambar itu lama ya. Ini ada aplikasi buat menggambar fungsi kuadrat. Namanya GeoGebra. Kalian boleh menggunakan ini karena kalian sudah bisa menggambar sendiri. Tinggal kalian ketik aja di Google GeoGebra. GeoGebra ambil yang paling atas. Caranya gimana? Tinggal kalian ketik fungsinya. Yang pertama fungsinya apa? Fx sama dengan x kuadrat. Ini ya, x kuadrat. Benar, gambarnya sama? Sama. Yang kedua x sama dengan 2x kuadrat. Sama? Yang ketiga negatif x kuadrat. Sudah. Ini gambar kalian sama ya. Oke, silakan jelaskan dari yang presentasikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil karakteristik fungsi kuadrat berdasarkan nilai atas. Gambar ini gambarnya bentuk parabola. Ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Perbedaannya yang fx sama dengan x kuadrat membentuk parabola ke atas. Yang gx 2x kuadrat membentuk parabola ke atas. Perbedaannya yang fx x kuadrat melebar. Yang gx 2x kuadrat mengecil. Yang mana yang di X mana enggak? Yang warna merah. Yang px sama dengan x kuadrat membentuk parabola ke bawah. Kesimpulannya jika A lebih kecil, maka grafik pada fungsi kuadrat y ax kuadrat plus bx fungsi akan menghadap ke bawah. Jika A nya lebih besar, maka grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c akan menghadap ke atas. Jika A pada grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c semakin kecil, maka bentuk grafiknya semakin melebar. Jika A pada grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c semakin besar, maka bentuk grafiknya semakin mengecil. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Terima kasih. Dari yang sudah dikerjakan tadi, oke, ini adalah karakteristik fungsi yang pertama. Bentuknya adalah ax kuadrat. Ingat ya, fx sama dengan ax kuadrat. Kalau a-nya kita ganti, ini kan a-nya 1 ya kan? A-nya kita geser ke kanan. Ke kanan artinya semakin besar atau semakin kecil angkanya? Semakin besar. Kita lihat gambarnya semakin kecil atau semakin besar?
gambar grafiknya semakin kecil. Kalau misalkan A-nya saya ganti jadi negatif, berarti apa yang membedakan sama yang tadi? Yang ini positif, yang ini negatif. Bedanya apa? Menghadap ke bawah. Kalau A-nya itu negatif, di depannya X kuadrat negatif, pasti hadapnya ke bawah. Berapapun nilainya. Mau negatif 2, negatif 3, negatif 4, semuanya hadap ke bawah. Semakin besar angkanya, gambarnya semakin mengecil atau membesar? Yang kedua, grafiknya bentuknya adalah ini ya, 3x kuadrat plus c. C-nya ini berpengaruhnya ke apa? C-nya, kalau misalkan C-nya saya ganti jadi positif, gambar grafiknya berpindah kemana? Ke atas. Kalau misalkan C-nya saya ganti negatif, berarti gambarnya berpindah kemana? Berarti C itu mempengaruhi apa? Berpindah ke atas dan ke selanjutnya. Yang ketiga, berdasarkan diskriminan. Kalau berdasarkan diskriminan grafik yang pertama nilainya negatif atau positif? Negatif. Dilihat dari gambar ini, kalau diskriminannya negatif, dia tidak menyentuh sumbu X atau ada di atasnya sumbu X atau melayang, gitu ya. Kalau diskriminannya 0, gambarnya yang mana ini, warna apa? Merah. Apa itu kalau yang merah itu ciri-cirinya? Puncaknya menyentuh X atau dia punya satu titik yang menyinggung sumbu X. Yang ketiga, yang warna biru, diskriminannya berapa? Positif. Kalau positif berarti dia memotong sumbu X di berapa titik? 2 titik. Jadi kesimpulannya adalah A-nya mempengaruhi nilai A-nya mempengaruhi hadap ke atas dan bawah. Kalau C mempengaruhi naik dan turun. Kalau D mempengaruhi titik potong sumbu X. Oke, itu aja ya hari ini. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dipelajari untuk materi selanjutnya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.